Pengiriman berita melalui email, upload dan download sering terkendala sehingga berita kami terlambat. Kami sering menghadapi kendala ketika akan siaran, membawa materi melalui harddisk, persoalan kadang-kadang connecting yang putus, kemudian belum lagi kena virus, dan dikejar-kejar waktu. Sistem operasional konvensional menemui banyak kendala teknis maupun non-teknis saat siaran berlangsung. Sejumlah kendala diantaranya pemindahan file siap siar berita harian, lambat menunggu proses loading dokumen, harddisk yang tidak connect akibat gangguan kabel konektor, ruang redaksi dengan master control berbeda gedung yang memakan waktu, belum lagi naskah dan visual kontributor lambat, pengaruh gangguan email, menyebabkan siaran tidak tepat pada waktunya. Belum terintegrasinya newsroom, manajemen, dan unsur vital lainnya seperti program dan teknik, perlu langkah maju dengan mengoptimalkan peralatan yang sudah ada, mengusahakan sistem baru yang lebih mudah, cepat, dan bisa menghubungkan semua unsur dalam satu klik saja. Implementasi optimalisasi sistem integrasi NAS (OSIN) diawali dengan mendatangkan peralatan pendukung meliputi NAS, mikrotik, PC, harddisk, kabelan, dan switch berisi 12 channel. Semua peralatan ini siap dipasang para tenaga ahli dari internal TVRI Kalimantan Barat. Waktu pemasangan memakan waktu selama 2 hari kerja. Untuk memastikan sistem integrasi terpasang dengan benar sesuai standar, dilakukan pengecekan langsung kepala stasiun TVRI Kalimantan Barat. Tahap selanjutnya memesan IP publik dengan penyedia layanan jaringan, yakni Telkom. IP publik berfungsi jaringan internet dapat diakses seluruh kontributor di Kalimantan Barat setelah mendapatkan password IP publik. Uji coba dilakukan dengan terlebih dahulu memasang software pengiriman, dilakukan sejumlah kontributor dari lapangan atau lokasi liputan di kabupaten domisili. Untuk mengoptimalkan implementasi program optimalisasi sistem integrasi penyiaran menggunakan teknologi NAS, dilaksanakan pelatihan penggunaan NAS bersama tim teknis Kalbar dan seluruh karyawan TVRI Kalimantan Barat. Para kontributor juga mendapatkan sosialisasi NAS untuk percepatan penyerapan informasi sistem integrasi yang direncanakan. Proyek perubahan dari TVRI Kalbar
itu ada 3 poin yang dilakukan. Yang pertama itu adalah penerapan aplikasi bukti siar untuk menyimpan siaran-siaran TVRI Kalbar untuk bisa disimpan ke dalam storage, untuk bisa ditayangkan kembali, dilihat kembali tayangannya kapanpun kita mau. Kemudian yang kedua adalah pengiriman file dari kontributor. Kontributor daerah bisa mengirimkan file ke kantor, yaitu TVRI Kalbar, dari manapun menggunakan jaringan internet. Dan fitur yang ketiga adalah storage terintegrasi yang menghubungkan kedua aplikasi sebelumnya, sekaligus bisa menghubungkan juga banyak komputer-komputer di TVRI Kalbar, sehingga transfer file yang sebelumnya menggunakan metode konvensional seperti menggunakan fasilitas flash disk ataupun hard disk eksternal, kini bisa lebih efektif dan efisien menggunakan jaringan intranet. Selain itu, TVRI Kalbar juga menerapkan sistem siaran streaming sosial media menggunakan aplikasi sosial media streamer yang dari TVRI Pusat buat. Dengan adanya aplikasi tersebut, TVRI Kalbar bisa melakukan siaran live ke sosial media Facebook dan YouTube secara bersamaan, untuk kemudian masyarakat bisa menikmati hasil-hasil rekaman live tersebut, khususnya untuk siaran-siaran yang di-highlight oleh TVRI Kalbar, di mana video-video tersebut juga akan tersimpan di Facebook dan YouTube-nya untuk kemudian ditonton kembali sebagai historical video. Yang kebanyakan berupa video dapat di-preview kembali melalui smartphone oleh pihak-pihak yang memiliki akses, sehingga dimanapun kapanpun pihak-pihak yang membutuhkan preview secara cepat mengenai video-video yang dikirimkan oleh kontributor maupun video untuk keperluan siaran dan untuk keperluan bukti siar dapat dilihat kapanpun dimanapun melalui jaringan internet. Kontributor kemudian akan menggunakan aplikasi FTP. FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol, itu digunakan sebagai platform untuk kontributor dalam mengirimkan file. FTP sendiri bisa digunakan di komputer maupun smartphone, jadi mobilitasnya juga tinggi. Selama ada jaringan internet, kontributor bisa mengirimkan video langsung direct ke TVRI Kalbar. Di TVRI Kalbar sendiri sudah disediakan perangkat komputer server yang sudah online 24 jam, sehingga itu tidak menjadi masalah. Aplikasi bisa di set and forget, hanya sekali kita pasang, kemudian aplikasi akan terus merekam sesuai dengan jam-jam siaran di TVRI Kalbar. Sosialisasi tidak hanya untuk internal TVRI Kalbar. Para kepala stasiun TVRI se-Sumatera juga mendapat sasaran sosialisasi. Sebab TVRI Kalimantan Barat sebagai proyek percontohan perubahan sistem integrasi penyiaran. Saya sebagai Kepala TVRI Stasiun Aceh yang tadi menyaksikan paparan dari Pak Rizal Danis, saya sangat mendukung proyek perubahan tentang integrasi penyiaran TVRI. Saya merasa senang sekali, ini adalah salah satu proyek perubahan yang luar biasa menurut saya, sehingga kami akan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh proyek perubahan ini untuk diterapkan di Sumatera Barat, karena ini sangat luar biasa menurut saya, sehingga semua teknologi yang ada dapat kita manfaatkan secara maksimal untuk melakukan perubahan-perubahan menuju layar TVRI yang lebih baik. Adanya proyekan perubahan ini, TVRI Stasiun Jambi akan mendukung, dan juga proyek perubahan ini kami akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan mendukung apa yang telah diberikan oleh kawan-kawan di tim 3 dalam proyek perubahan.
perubahan. Direktur Utama mengapresiasi gagasan optimalisasi sistem penyiaran TVRI Kalbar sebagai bentuk keseriusan untuk memberikan yang terbaik kepada publik. Optimalisasi sistem integrasi penyiaran mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Mereka menilai sebuah ide kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan publik dengan pelayanan yang optimal. Saya kira sistem ini sangat memungkinkan para pihak untuk terlibat aktif dalam dunia penyiaran Kalbar di bidang apapun untuk mendukung berbagai sektor pembangunan di skala bidang, baik yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun yang dikembangkan oleh berbagai pihak, berbagai komunitas, baik organisasi kemasyarakatan maupun berbagai komponen yang terlibat untuk mensukseskan dan berkomitmen bagi kesejahteraan masyarakat Kalbar. Konsep optimalisasi sistem integrasi penyiaran harus diketahui dan dipahami serta mampu diaplikasikan seluruh karyawan di berbagai level, mulai jajaran struktural sampai fungsional. Saya Fauzi, Kepala TPRI Subbagian Umum TPRI Stasiun Kalimantan Barat, sangat mendukung proyek perubahan yang dilakukan Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, Bapak Rizal Damis, terkait optimalisasi sistem terintegrasi penyiaran, karena bagian umum sangat membutuhkan itu. Kami sangat mendukung pelaksanaan optimalisasi sistem integrasi penyiaran karena ini sangat membantu untuk proses penyiaran dan pendokumentasian paket-paket. Sangat terbantu dalam proses pengiriman berita yang dilakukan oleh para kontributor, proses editing dan juga proses penyiaran, dan ini sangat bermanfaat bagi layar TVRI Kalimantan Barat dalam melayani publik sekitar. Sangat mendukung proyek perubahan Kepsta TVRI Stasiun Kalimantan Barat karena untuk bagian keuangan itu sangat penting sehingga Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat setiap waktu bisa melihat data keuangan secara online. Paparan gagasan perubahan penting artinya wujud menyamakan persepsi sekaligus implementasi dalam pekerjaan sehari-hari, ditandai dengan praktek penggunaan NAS dan pengiriman dari lokasi. Gagasan sederhana ini lahir menjawab problem teknis siaran yang selalu berulang. Melalui optimalisasi sistem integrasi penyiaran mensinergikan seluruh jajaran di semua level karyawan. Bahkan mengkoneksikan semua peralatan berbeda ruangan dalam satu klik saja. Pengendalian proses siaran, pemantauan, dan evaluasi tidak lagi berpindah tempat. Cukup di meja kerja, mampu menyentuh semuanya. Terpisahnya ruang redaksi dan PC room berdampak petugas siaran seperti redaktur, pengarah acara, maupun editor selalu direpotkan. Pada gilirannya, siaran tidak tepat pada waktunya. Proses mengupload dan mendownload naskah juga visual oleh kontributor menggunakan pihak ketiga selama ini. Kini sudah terintegrasi dengan jaringan NAS.
Aplikasi ini juga mendukung bidang dokumentasi karena dapat merekam secara otomatis selama berlangsungnya siaran dari pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Data NAS kini juga bisa diakses menggunakan smartphone, di mana pengiriman naskah dan visual juga bisa langsung diproses. Optimalisasi sistem integrasi penyiaran sebuah keniscayaan di era teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Sistem penyiaran harus menyesuaikan teknologi yang berkembang bila tidak ingin ditinggalkan atau jalan di tempat. NAS, solusi dunia televisi saat ini.